فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran yang disusun oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, nafanallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman, dalam keadaan berislam, dalam keadaan masih mau dan masih mampu untuk menuntut ilmu. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in. Kita berharap juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wal akhawat fid din arsyadakumullah. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita maju ke bab yang pertama sebetulnya, karena kemarin itu baru muqaddimah ya, belum masuk ke materi. Adapun materinya yang pertama adalah apa yang akan kita bahas hari ini. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan, beliau menyebutkan atau memberikan judul bab ini Ahkamun Nunis Sakinati wat Tanwin. Ahkam bentuk jamak dari kata hukum. Hukum ya, artinya hukum, aturan. Hukum, aturan, tata tertib, itu adalah hukum. Ahkam artinya hukum-hukum. An-nun, nun adalah huruf nun. As-sakinah, yang sukun, nunnya dalam keadaan sukun, fa'il, wazan fa'il, as-sakin atau as-sakinah. Wat tanwin adalah tanwin. Nanti akan kita bahas apa itu nun sakinah dan apa itu tanwin insyaallah taala. Kenapa kemudian ada istilah hukum? Ada istilah hukum. Jadi ketika huruf hijaiyah berada pada sebuah kata atau kalimat, maka huruf-huruf hijaiyah itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi perubahan suara dari huruf-huruf hijaiyah. Akan terjadi perubahan suara dari sebagian huruf-huruf hijaiyah. Sebagai contoh, kalau misalnya ada huruf lam ketemu huruf qaf, ini kadang-kadang huruf lamnya menjadi tebal. Kenapa? Karena terpengaruh oleh huruf qaf. Contohnya ketika kita mengucapkan misal khalaqa, maka seringkali orang mengucapkannya menjadi khalaqa, atau walad sering terucapkan menjadi walad. Kenapa? Karena terpengaruh huruf yang berada di sebelahnya. Atau misalnya huruf yang tebal, yang seharusnya tebal dibaca malah dibaca tipis, dan ini sangat mungkin terjadi. Namun perubahan suara itu ada yang legal dan ada yang ilegal. Ngerti nggak? Yang kecil-kecil, legal sama ilegal, ngerti nggak? Legal itu apa? Tahu nggak legal apa? Nggak ngerti legal? Legal itu diperbolehkan, diizinkan. Itu namanya legal. Ngerti ya? Jadi ada perubahan suara yang memang boleh, namanya legal, diatur oleh hukum, itu legal. Ada perubahan suara yang tidak boleh terjadi.
ada perubahan suara yang boleh bahkan harus terjadi, dan ada perubahan suara yang tidak boleh terjadi. Artinya apa? Kalau tidak boleh terjadi, artinya adalah si huruf hijaiyahnya itu suaranya nggak boleh berubah dan mesti sama dengan pada saat kita mengucapkannya sendirian. Misal lam fathah la, maka lam kalau ketemu qaf boleh berubah atau tidak? Lam fathah kalau ketemu qaf boleh berubah nggak? Nggak boleh. Berarti suara lam yang sendirian la harus sama dengan suara lam pada saat ketika kita mengucapkan khalaq. Nggak ada perubahan. La dengan khalaq sama. Jangan pas sendirian la, pas ketemu qaf khalaq. Nggak, ini namanya berubah. Ya. Tapi ada sebagian huruf yang memang berbeda mengucapkannya. Sendirian begini, pas kumpul sama teman-temannya begitu. Bukan munafik tapi ya. Bukan munafik. Sendirian begini, tapi pas ketemu teman-temannya begitu. Contohnya apa? Contohnya adalah nun sakinah dan bukan sakinah, nun sakinah dan tanwin. Penekanannya beda kalau Indonesia sama Arab ya. Nun sakinah nggak enak. Kalau orang Indonesia penekanannya nun sakinah gitu ya. Nun sakinah mawaddah warahmah bukan. Antum mikirnya itu terus, udah pada kayak nikah ya. Sakinah dan tanwin. Nun sakinah dan tanwin. Sakinah itu dalam keadaan sukun. Biasanya kalau orang Melayu, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura menerjemahkan sakinah itu mati. Nun mati bertemu dengan ba, maka ba kaget. Nun mati bertemu dengan ba, maka ba kaget. Tapi jangan sampai begini. Jangan sampai menganggap sakinah itu terjemahannya mati. Bukan. Sakinah terjemahannya bukan mati. Istilah mati ini hanya menggambarkan dia sukun. Tapi artinya sakinah sendiri apa? Bukan mati, bukan. Khawatirnya begini, pas lagi ngedoain, pas nikah, dan ngedoain apa? Semoga menjadi keluarga yang sakinah. Wah, keluarga yang mati gitu. Enggak. Jadi sakinah itu bukan mati. Sakinah itu artinya diam, tenang, tidak bergerak. Begitu. Lawan dari harakah. Harakah artinya bergerak. Makanya ada harokat, ada sakin. Oh, jatuh jauh. Mic-nya di sini. Bentar. Nah. Jadi ada sakin, ada harakah. Nun sakinah dan tanwin ketika dia sendirian suaranya kan an. Fathatain an, kasratain in, dhammatain un. Tapi dalam beberapa keadaan kalau si nun sama si tanwin ini ketemu huruf-huruf tertentu, maka suaranya jadi berubah. Maka suaranya jadi berubah atau boleh berubah. Begitu maksudnya ya, atau boleh berubah. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui dia berubahnya kapan dan dia tidak boleh berubahnya itu kapan? Dia berubahnya kapan dan tidak boleh berubahnya kapan? Maka aturan yang mengatur, hukum yang mengatur kapan suara si enun sama si tanwin ini boleh berubah, itu disebut dengan ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Jadi apa itu ahkamun nunis sakinati wat tanwin? Apa berarti? Hukum, aturan yang mengatur kaidah atau batasan bagaimana suara si nun dengan suara si tanwin ini boleh berubah dalam sebuah kata atau kalimat. Berarti kalau huruf hijaiyah sendirian ada hukum enggak?
Ada hukum nggak? Tidak. Kenapa? Karena hukum mesti terjadi dengan sebab tarkib. Apa itu tarkib? Saat dia ada pada kata atau kalimat. Kenapa? Karena hukum terjadi kalau satu huruf bertemu huruf yang lain. Kalau tidak bertemu huruf, maka dia tidak ada hukum. Dipahami? Nggak ada hukum. Kalau nggak ada hukum itu disebutnya apa? Sesuatu yang nggak ada hukum disebutnya adalah izhar. Saya ulangi. Sesuatu atau huruf yang tidak, mundur lagi. Sesuatu yang tidak ada hukumnya atau sesuatu yang tidak berubah, huruf yang suaranya tidak berubah, maka istilahnya izhar. Jadi izhar itu apa? Izhar itu jelas. Maksudnya apa sih? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'i haqqahu istahaqqahu, itu izhar. Enggak, ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a itmami sifatihi. Ma'a itmami sifatihi. Karena sifat aridah nanti perubahan, berarti enggak izhar. Jadi yang namanya izhar itu apa? Mengeluarkan huruf dengan sempurna makhraj dan sifat, itu izhar. Atau dengan kata lain mengucapkan huruf sebagaimana dia dalam keadaan sendirian. Terus kalau yang berubah namanya apa? Nah, nanti ternyata banyak. Ada idgham kalau di nun sakinah dan tanwin. Ada apa lagi? Ada ikhfa, ada iqlab atau qalab. Baik, ini pengantar. Jadi sudah dipahami ya? Ngerti nggak? Hukum itu apa? Hukum. Jadi kalau ada yang nanya, hukum tajwid itu apa sih? Jawabannya apa? Jangan keroyokan satu orang. Siapa yang bisa ngambil kesimpulan? Coba ambil kesimpulan sendiri. Kayak gimana sih hukum tajwid itu apa sebenarnya gitu? Sadari, masya Allah, jangan antum lah, santri lah. Ikhwan, saya ambil. Betul. Lebih seperti ini, hukum tajwid itu adalah perubahan suara ataupun perubahan pengucapan huruf disebabkan dengan bertemu dengan huruf lain. Boleh. Tapi lebih tepat di depannya ada tambahan. Aturan, kaidah yang mengatur perubahan suara. Nah, hukum. Ya, hukum. Bukan sekadar perubahannya, tapi boleh juga. Enggak masalah ya. Jadi aturan atau hukum atau kaidah atau batasan yang mengatur bagaimana huruf hijaiyah bisa berubah suaranya pada saat dia berada dalam sebuah kata atau kalimat. Mantap, barakallahu fikum. Kita kenalan dulu sama yang namanya tanwin. Kalau nun sakinah apa nun sakinah? Sebelum ke tanwin, nun sakinah apa? Nun sukun. Nun sukun itu apa sebenarnya? Nun sukun itu apa? Jangan-jangan kenalan sama nun sakinah, nun sukunnya sendiri belum kenal. Nun sukun apa? Nun sukun, nun sukun. Nun sukun artinya adalah nun sukun. Bukan, saya nggak nanya tanwin. Itu nun zaidah itu definisi tanwin. Nun sukun adalah nun yang tidak berharokat. Saya ulangi. Nun sukun artinya adalah, kok gampang banget sih jawabannya? Ya karena huruf hijaiyah itu cuma dua keadaan. Kalau tidak sukun, berharokat. Kalau tidak berharokat, pasti. Maka jangan ada yang berkata, awas kalau misalnya ada santri karim yang ngomong, ini harokatnya sukun. Awas kalau dia ngomong kayak gitu. Awas kalau misalnya dia ngomong kayak gitu ya. Masa harokatnya sukun? Kan huruf hijaiyah kalau tidak sukun berharokat. Kalau tidak berharokat, sukun. Ini ada orang yang ngomong, apalagi kalau santri karim ngomong begitu, harus dikasih hukuman berat nih. Apalagi ustadz ngomong begitu ya. Ini harokatnya sukun. Ibu-ibu lagi ngajar tajwid. Jadi ini harokatnya fathah, ini harokatnya kasrah, ini harokatnya dhammah. Nah kalau ini harokatnya sukun, masya Allah. Harokat itu bergerak. Sukun itu diam. Ini bergeraknya ke depan, ini bergeraknya ke samping, ini bergeraknya
ke belakang. Ini bergeraknya diam. Gimana coba? Kan aneh. Ini bergeraknya diam, ya. Aneh kan? Tidak seperti itu. Jadi huruf hijaiyah itu kalau tidak berharokat sukun. Nah, harokat ada 3 yang asli. Apa saja? Dhammah, fathah, kasrah. Lawannya itu sukun. Terus kalau tasydid apa? Tasydid itu 2 huruf. Orang-orang Arab udah pada paham. Tasydid itu artinya 2 huruf. Kalau ketemu huruf yang ada tanda tasydid, artinya berapa? 2 huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Jadi misalnya lafaz tabbat, ditulisannya ba-nya ada berapa tuh? 1. Ada tasydidnya enggak? Nah, aslinya ba-nya 2. Tab, ba-nya sukun, bat, ba-nya berharokat. Begitu, aslinya 2, ya. Paham ya? Gimana? Kaidah. Itu kalau dalam bahasa Arab, kalau sudah perubahannya perubahan shorof, enggak ditulis 2, seluruhnya. Kalau udah perubahan dari tasrif bahasa Arab. Karena tujuannya tasydid kan untuk meringkas tulisan. Sejak awal rasulnya 1. Orang-orang Arab udah harus tahu. Dan orang Arab harus tahu. Dan orang Arab udah tahu bahwa dibacanya 1 atau 2, tergantung apa? Konteks kalimat. Tergantung konteks kalimat. Seperti lafaz Zaid, Zuyida, Zayada, Zayuda, atau misalnya kaburo, kabbaro, itu kan sama tulisannya. Sakana, Sukina kan sama tulisannya. Orang Arab kok bisa ngebedain? Ya samalah kayak orang Indonesia kalau lagi ngalamin zamannya SMS enggak? Orang Arab itu kan bisa ya tulisannya sama, tapi kok mereka tahu dibacanya apa? Padahal nggak ada harokat, nggak ada, bahkan dalam zaman dulu nggak ada titik. Kok bisa? Itu bayangkan orang Indonesia lagi SMS-an. Kalau lagi zamannya SMS itu kan satu kali SMS itu 350 zaman dulu ya. Dan itu dihitungnya per karakter. Jadi orang zaman dulu, kalau zaman sekarang WhatsApp itu pesan panjang banget bisa. Zaman dulu tuh gak bisa begitu. Kalau panjang itu bayarnya mahal. Ya kalau ngirim pesan itu panjang bayarnya. Maka tulisan itu disingkat semuanya. Misalnya, lagi di mana sekarang? Nulisnya kayak gimana? LGDMN SKR. Nggak usah pakai tanda tanya, tahu itu lagi nanya. Ya. Kalau misalnya jawabannya DPSR, udah tahu kan di pasar. Walaupun kita bukan di pusar pasti, atau juga bukan di pasir pasti, ya kan? Jadi udah tahu begitu. Orang Indonesia udah tahu. Apalagi zamannya SMS alay, ada angka 3, ada angka 4. Siapa yang ngalamin? Atau ngalamin? Masya Allah. Ngalamin ya? Ya, lebih peka. Jadi kita harus peka terhadap. Jadi kita itu bukan baca pesan, tapi baca orang yang mengirim pesan. Nah, baik. Itu tadi nun sakinah. Jadi nun sakinah itu apa? Nun yang tidak berharokat. Nah, nun tidak berharokat. Ya. Mau adanya di tengah, mau adanya di belakang, mau adanya pokoknya nun tidak berharokat aja. Dan dia asli dari bagian dari kalimat ya kalau nun sakinah. Adapun tanwin, nah ini tadi antum jawabannya ini semuanya. Tanwin itu nun sakinah zaidah. An-nun sakinatu zaidah an bunyanil kalimah. Nun sakinah tambahan yang bukan bagian dari kata. Bukan bagian dari kata tersebut. Terus kalau bukan bagian dari kata tersebut apa ya? Tambahan, katanya tidak mengandung nun itu. Ya. Jadi dalam katanya nggak ada nun itu. Cuma orang-orang Arab secara aturan bahasa Arab yang namanya isim itu apa? Ya gampangnya kata benda lah biar gampang ya. Di akhir isim harus selalu ada suara nun, bukan tulisan nun, harus ada suara nun. Begitu. Harus selalu ada suara nun. Pokoknya yang namanya ism, sebenarnya bukan isim ya, ism. Cuma orang Indonesia udah isim ya udah kita pakai bahasa sehari-hari. Isim secara lafaz bukan secara tulisan. Secara lafaz bukan secara tulisan. Dan dia dibacanya
ketika wasol saja. Ketika waqaf itu tidak dibaca. Contoh, baitun, bacanya baitun kan? Tapi kalau kita berhenti bacanya kayak gimana? Oh, suara nunnya tadi gimana? Ngilang. Baitin, ada suara nunnya enggak? Hurufnya ada nunnya enggak? Tidak ada. Hurufnya tidak ada nunnya. Tapi ketika kita baca waqaf, kayak gimana bacanya? Kemana suara nunnya? Ya emang begitu. Orang Arab begitu. Ya. Jangan bertanya begini, kok itu nggak ada suara nunnya? Kenapa ya? Coba, antum orang Indonesia semuanya? Ya. Kenapa sepeda yang pertama dibaca e, yang kedua dibaca e? Bukan sepeda, juga bukan sepeda, juga bukan sepeda. Kenapa orang Indonesia dan bahasa Indonesia yang baik itu bacanya sepeda? Kenapa? Ya emang begitu bahasanya kan, gak ada alasan kan? Nah, sama pertanyaan ke orang Arab. Kok baitun ketika berhenti jadinya bait? Kenapa? Ya, sama ketika bertanya pada antum sepeda, pertama dibaca e kedua dibaca e. Jawabannya apa? Ya emang udah dari sononya. Jawabannya sulit, nggak bisa dijawab dengan alasan tertentu. Bahasa itu yang udah begitu. Ya, begitu. Baitan, ada nunnya nggak? Baitan, ada nunnya suaranya. Tulisannya ada nggak? Tapi ketika berhenti, kenapa kok bisa begitu? Ya udah begitu, mau apa lagi? Udah begitu, mau apa lagi? Ya, istilahnya simai. Ya, secara pendengaran sudah begitu. Jadi alasan bahasa itu sulit untuk dicari alasannya. Ya, yang namanya bahasa itu sulit dicari alasan. Sama seperti orang Sunda. Kenapa sendok dibaca senok? Ya nggak tahu nanya orang Sunda. Ya. Sendal dibaca apa? Senal. Harus hubiguna. Senal. Bareka mana? Bareka manu. Banu. Begitupun alimun alimin aliman. Ya kan? Alimun alimin aliman. Ya udah begitu. Suaranya ada nunnya, tapi secara tulisan tidak ada. Dan ini hanya ada pada ism saja. Hanya ada pada ism saja. Ada memang di luar ism, lafadz lanasfa'an misalnya, ini adalah fi'il tapi itu pengecualian, di luar kaidah. Kaidahnya hanya pada ism. Kaidahnya yang namanya tanwin hanya pada ism saja. Makanya di sini ada perbedaan antara tanwin dengan nun sakinah. Ya, setidaknya ada 4 atau bisa jadi lebih sebetulnya. Kalau kita kumpulkan ya banyak juga. Yang pertama, nun sakinah punya bentuk, punya rosem. Ya, betul? Rosemnya kayak gimana? Yaitu yang mirip ba, ta, sa. Ya, itulah nun. Kalau di tengah mirip ba, ta, sa, ya. Itu adalah rosemnya nun. Tanwin ada rosemnya nggak? Nggak ada rosem. Hanya ada dobet, tanda baca. Yang kedua, nun sakinah bisa terdapat di tengah atau di akhir. Contohnya di tengah kayak gimana? An'amta. An'amta. Di tengah kan? Di tengah itu nggak mesti huruf ketiga dari 5 huruf, bukan. Maksud di tengah itu nggak di belakang. Di tengah itu maksudnya nggak di belakang. An'amta. Juga bisa di akhir. Contoh nun sakinah di akhir, min. Di akhir. Ya. Tapi kalau tanwin hanya di akhir saja. Tanwin hanya di akhir saja. Kemudian nun sakinah terdapat pada ism, juga terdapat pada fi'il, juga terdapat pada harf. Ada pada semua kata. Itu nun sakinah. Tapi tanwin hanya terdapat pada ism saja. Makanya terjemahan tanwin tadi apa? Nun sakinah tambahan yang terletak di akhir ism. Begitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat di sini, nun sakinah dibaca ketika waqaf dan wasal. Tanwin hanya dibaca saat wasal saja. Adapun ketika waqaf maka ia dibaca sebagaimana harokat biasa. Sukun, menjadi sukun kalau dia kalau dia domatain atau kasrotain, dan menjadi mad iwad kalau dia fathatain.
Apa itu mad iwad? Nanti akan kita bahas di bab mad. Menjadi sukun ketika fathatain atau kasratain, dan menjadi mad iwad ketika fathatain. Seperti itu. Kalau mau ditambahkan ya ada lagi. Misalnya apa? Nun sakinah itu bagian asli dari kata. Bagian asli dari kata. Jadi kalau nun sakinah itu bisa bagian asli dari kata, bisa tambahan. Walaupun ada nun sakinah tambahan ya, seperti nun taukid. Seperti nun taukid misalnya. Tahu nun taukid kan? Ya, ntar antum belajar bahasa Arab aja lah. Pokoknya nun sukun itu dapat merupakan nun asli, dapat merupakan nun tambahan. Tapi kalau tanwin hanya tambahan saja, enggak pernah bagian asli dari kata tersebut. Begitu. Dari sisi hukumnya misalnya tambahan yang lain, dari sisi hukum. Kalau nun sakinah hukumnya bisa terjadi pada satu kata yang sama atau pada dua kata yang berbeda. Tapi kalau yang namanya tanwin, ya enggak ada yang satu kata. Hukumnya pasti selalu melibatkan dua kata. Itu tambahan dari perbedaan nun sakinah dan tanwin. Baik. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan, "Linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini." Dan huruf nun in ketika taskun dalam keadaan sukun, walit tanwini dan juga si tanwin, arba'u ahkamin, terdapat 4 hukum, terdapat 4 kaidah, terdapat 4 perubahan suara. Fakhudh, maka ambillah, tabyini, penjelasanku. Maka ambillah penjelasanku. Ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka mereka, si nun dengan si tanwin ini, bisa berubah suaranya kepada 4 perubahan. Yang pertama, tidak berubah. Namanya apa kalau tidak berubah? Idhar. Atau dimasukkan ke huruf berikutnya, namanya apa? Idgham. Atau diubah menjadi huruf tertentu, namanya apa? Iqlab. Atau disamarkan suaranya, namanya apa? Ikhfa. Jadi ada 4 ya. Ini tadi sudah dibahas. Jadi ada 4. Yang pertama idhar. Namanya idhar apa? Lebih lengkapnya idhar halqi. Kenapa disebut idhar halqi? Karena berkaitan erat dengan makhraj halaq, huruf-huruf halaq. Kemudian idgham, kemudian qalab atau iqlab, kemudian ikhfa. Ikhfanya ikhfa haqiqi untuk membedakan dengan istilah ikhfa syafawi. Idghamnya nanti kita bagi menjadi 2, bi gunah bila gunah. Qalab cuma ada 1 huruf, huruf ba, ikhfa haqiqi sisa hurufnya. Dan sepertinya antum udah pada paham ya. Udah pada paham semua kan? Masalah ini. Yang belum pernah mempelajari nun sakinah dan tanwin sama sekali siapa? Faid. Selain Faid, semuanya udah pernah. Yang ini yang di Zoom, ibu-ibu udah pernah belajar nun sakinah dan tanwin, dan bapak-bapak udah semuanya kan? Berarti mudah insyaallah. Ya. Sangat mudah insyaallah. وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام